Nah, jadi teman-teman di sini aku lanjut mengenai argumentatif. Jadi banyak orang di luar sana, warga-warga, rakyat ya rakyat, teman-teman dan saudara-saudara di luar sana itu berargumen A, B, C tentang COVID-19 atau COVID-19 atau coronavirus ini. Jadi apa sih pendapat dan argumen kalian tentang COVID-19 atau coronavirus ini? Nah, jadi aku mau kasih tahu nih, aku jelasin ya tentang argumentatif yang ada di luar sana. Kan banyak warga dunia, bahkan seluruh dunia yang memang karena virus ini tuh sangat cepat menyebar luas di luar sana. Bahkan udah masuk ke wilayah kita, udah masuk ke wilayah tetangga dan banyak saudara-saudara. Jadi di sini teman-teman, aku ngebahas soal vaksin. Jadi banyak banget ya argumen-argumen di luar sana, bahkan yang ada di negara kita pun soal vaksin. Apakah iya vaksin itu seperti ini, apakah iya vaksin itu seperti itu. Bahkan aku pun juga masih bingung dan terheran-heran ya, karena vaksin juga kita belum tentu memang sudah resmi dijadikan vaksin, karena kita pun juga belum tahu kalau vaksin itu bakal menjadi salah satu obat ataupun salah satu cara atau jalan keluar supaya kita tetap bertahan selama kondisi COVID-19. Seperti di negara Rusia. Di negara Rusia tersendiri telah diterbitkan vaksin tersebut. Dari negara Rusia sendiri mengatakan bahwa vaksin tersebut dijadikan sebagai antibodi tinggi yang dapat mengikat protein paku. Jadi menurut orang-orang Rusia itu jadi seperti ini teman-teman, bahwa vaksin tersebut itu menjadi jalan keluar untuk tetap bertahan hidup selama ada COVID-19 atau selama kondisi wabah COVID-19 ini. Jadi menurut kalian tuh vaksin tuh sangat berguna apa tidak sih? Karena kan memang di negara Indonesia tuh belum terdapat vaksin ya, masih dalam proses. Apakah menurut kalian itu sangat membantu atau tidak? Dan selain COVID-19, menurut WHO bahkan dulu pernah menetapkan flu babi sehingga pandemi pada bulan Juni 2019 ketika 74 negara sudah terinfeksi. Jadi dulu tuh sempat ada wabah juga selain COVID-19, dulu tuh sempat ada beberapa wabah dan akhirnya sekarang datang COVID-19. Nah, kita lanjut lagi. Sebelum menjadi pandemi, virus corona disebut sebagai wabah ketika menjangkit penduduk Wuhan, Tiongkok pada awal Januari 2020 sehingga pelonjaklah virus atau wabah corona ini. Virus ini menyebabkan pneumonia sehingga jumlah kasus penyakit tersebut langsung meningkat dengan signifikan. Jadi menurut kalian itu seperti apa sih? Jadi bagaimana gitu dengan kondisi yang seperti ini, semakin mewabah dan semakin banyak lagi pasien-pasien di luar sana. Lanjut lagi, lalu virus corona menyebar ke wilayah geografis lebih luas lagi, seperti menginfeksi penduduk di luar Wuhan, bahkan seluruh Tiongkok. Dengan begitu, virus ini ditetapkan sebagai epidemi. Penyebaran epidemi yang berlanjut ke negara-negara lain, mengakibatkan penularan lokal dan menimbulkan wabah. Nah, baik teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai persuasif. Di sini masih tentang materi COVID-19, tentang coronavirus, dan pemerintah menerapkan kebijakan social distancing. Jadi saya akan menjelaskan tentang mengenai social distancing, atau bisa kalian kenali dengan jaga jarak. Jadi kenapa sih kita harus jaga jarak? Ya karena memang COVID-19 itu kita nggak boleh berdekatan, nggak boleh tatap muka, nggak boleh berkontak fisik. Jadi kita harus tetap berjaga jarak, menghilangkan rasa kecemasan dengan cara kita berdiam diri di rumah itu lebih baik. Jadi pemerintah menerapkan kebijakan social distancing atau pembatasan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia agar penyebaran virus corona tidak semakin meluas. Nah, kebijakan pemerintah ini harus benar-benar diterapkan oleh masyarakat luas. Sebab virus corona atau COVID-19 atau COVID-19 ini dapat menyebar luas atau menular dengan mudahnya tanpa kita sadari kepada orang lain, terutama jika kita terjadi kontak secara langsung. Jadi pemerintah dan sesuai WHO dan sesuai anjuran dari Kemenkes Kesehatan, kita itu harus tetap berjaga diri, social distancing, stay safe, dan kita itu harus tetap menggunakan masker.
Maka dari itu, sekian banyaknya orang, jangankan yang sakit, yang sehat pun harus tetap berisolasi diri dan diam di rumah saja, itu lebih baik. Dan berdasarkan data yang ada, jumlah positif corona di Indonesia itu lebih dari 1.000 loh. Bahkan udah banyak banget melonjaknya, dari mulai ratusan hingga ribuan, itu tuh udah bener-bener gak kehitung jari banget. Dan bahkan sekarang itu udah 1.677 per 1 April 2020. Nah, jadi untuk diri kita sendiri, untuk teman-teman di luar sana, untuk saudara-saudara yang ada di luar sana, untuk tetap menganjurkan protokol kesehatan dan tetap mengikuti peraturan dari pemerintah dan Kemenkes Kesehatan, dan tetap melakukan social distancing dengan cara mengisolasi diri, baik yang sakit maupun yang sehat. Dan kalian pun yang sedang diperintahkan ataupun yang sedang disuruh untuk berdiam diri di rumah, sebaiknya mengikuti anjuran tersebut, karena ada hikmahnya juga. Jadi selain kita berjaga jarak dan menjaga kesehatan imun tubuh kita pun juga jadi lebih dekat dengan keluarga, lebih saling tahu menahu, bisa belajar di rumah, bekerja di rumah. Jadi teruntuk yang sedang bekerja, yang sedang kuliah, sekolah, kalian bisa melanjutkan di rumah karena itu lebih baik, dan lebih baik menjaga kesehatan daripada mengobati. And guys, the simple text, narrative text, this coronavirus is a deadly virus from Wuhan genetic virus start in December 2019. Corona, or we can say COVID-19, already infected more than 250,000 people in worldwide. And thank you. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga ilmu dan percakapan yang barusan sudah kalian dengar bermanfaat bagi kalian semua, dan semangat terus belajarnya, dan tetap harus menjaga protokol kesehatan, tetap menggunakan masker tiap keluar rumah, mencuci tangan sesuai protokol kesehatan, dan diam di rumah saja, itu lebih baik. Sehat semuanya. Assalamualaikum.